warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Arnas. Saya dari Universitas Kuningan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Di sini kita akan belajar bersama mengenai metode-metode pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, apa saja sih metode-metode pembelajaran IPS di sekolah dasar itu? Yuk kita simak penjelasannya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengenal lebih jauh metode pengajaran IPS itu seperti apa, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari metode pengajaran itu sendiri. Nah, di sini saya sudah sajikan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari metode pengajaran. Yang pertama, itu ada dari Nusid Sumatmaja. Beliau berpendapat bahwa metode pengajaran itu merupakan suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Sementara itu, di sisi lain, S. Hamid Hasan berpendapat bahwa metode pengajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam belajar. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa metode pengajaran IPS merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam metode pembelajaran IPS. Yang pertama, metode ceramah. Pengertian metode ceramah menurut Jipto Utomo dan Ligar, mereka berpendapat bahwa metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian atau pengajaran di mana guru mengalihkan informasi kepada sekelompok besar atau siswa dengan cara bersifat verbal. Kemudian menurut Gilstrap dan Martin, mereka juga berpendapat bahwa metode ceramah adalah sebagai suatu metode mengajar di mana guru memberikan penyajian fakta-fakta dan juga prinsip-prinsip secara lisan. Dan yang terakhir itu menurut Winarno Surachman, dia berpendapat bahwa metode ceramah adalah penerangan dan penentuan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat adanya 3 unsur dalam metode ceramah ini, yaitu yang pertama adanya sekelompok siswa yang menerima informasi. Yang kedua, adanya guru yang memberikan informasi secara lisan. Dan yang ketiga, adanya sejumlah informasi yang akan disampaikan kepada siswa. Kelebihan metode ceramah adalah 1. Murah. Jelas ya teman-teman semuanya, karena metode ceramah itu tidak menggunakan alat apapun sehingga biayanya pun murah. Yang kedua, mudah disesuaikan atau adaptasi. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan mendengar siswa. Jadi, ketika guru menjelaskan dengan metode ceramah, itu dapat mengembangkan kemampuan mendengar siswa. Dan yang keempat, menerapkan penguatan bagi guru dan juga siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat mengaitkan secara langsung isi pelajaran dengan siswa atau guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kekurangan dari metode ceramah ini adalah 1. Cenderung terjadi proses komunikasi di dalam kelas hanya satu arah. Kemudian yang kedua, cenderung ke arah pembelajaran berdasarkan keinginan guru atau guru sentris. Kemudian yang ketiga, menurunnya perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung bila ceramah itu dilakukan lebih dari 20 menit. Kemudian yang keempat, dengan ceramah hanya mampu menghasilkan ingatan dalam siswa dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kelima, merugikan bagi siswa yang memiliki tipe pengamatan induktif. Yang keenam, tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan motorik dan menanamkan sikap kepada siswa. Langkah-langkah metode ceramah itu ada 4. Yang pertama, tahap persiapan ceramah, di mana tahap persiapan ceramah ini biasanya meliputi persiapan atau pendalaman materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, tahap awal ceramah. Di tahap awal ceramah ini biasanya meliputi pendekatan guru dengan siswa, kemudian penjelasan secara singkat mengenai materi ceramah yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, tahap pengembangan ceramah. Tahap pengembangan ceramah ini biasanya meliputi
ceramah yang disajikan secara singkat dan juga jelas, dan juga mencari feedback atau timbal balik dari siswa. Kemudian yang keempat itu tahap akhir dari ceramah. Tahap akhir dari ceramah itu biasanya merupakan suatu ringkasan atau rangkuman dari materi yang telah diberikan. Kemudian biasanya juga merupakan penjelasan dari materi yang telah diberikan dan juga materi yang akan diberikan selanjutnya. Dan yang terakhir itu biasanya juga berkaitan dengan penyampaian materi yang akan diberikan berikutnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan dari metode ceramah di mana seorang guru itu menggunakan metode ceramah di kelas dan para siswanya mendengarkan. Metode pembelajaran selanjutnya adalah metode tanya jawab. Pengertian metode tanya jawab adalah interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Nah, di sini saya sudah sajikan jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pengetahuan atau ingatan atau knowledge or recall question. Yang kedua, pertanyaan pemahaman atau comprehension question. Yang ketiga, pertanyaan penerapan atau application question. Yang keempat, pertanyaan analisis atau analysis question. Yang kelima, pertanyaan sintesis atau synthesis question. Dan yang keenam adalah pertanyaan evaluasi atau evaluation question. Kelebihan metode tanya jawab adalah: 1. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. 2. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatnya. 3. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, metode ini dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan kesistematisannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawabannya. Kemudian yang kelima, metode ini juga dapat mengetahui sampai sejauh mana sih penguasaan siswa tentang apa yang sedang dan atau telah dipelajari oleh siswa tersebut. Yang keenam, metode ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut dalam langkah belajar ya, kepada berbagai sumber belajarnya. Sedangkan kekurangannya adalah: 1. Siswa sering merasa takut. 2. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa. 3. Waktunya sering banyak terbuang. Yang keempat, guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajarnya. Yang kelima, kurang waktu untuk memikirkan jawabannya. Yang keenam, tidak cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Dan yang ketujuh adalah dengan tanya jawab ini kadang-kadang pembicaraan itu dapat menyimpang dari pokok persoalannya. Langkah-langkah metode tanya jawab: yang pertama, persiapan. Biasanya itu meliputi penentuan topiknya, kemudian merumuskan tujuannya, menyusun pertanyaan, dan mengidentifikasi pertanyaan apa saja yang akan diajukannya. Kemudian yang kedua itu pelaksanaannya. Biasanya itu meliputi menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian mengkomunikasikan penggunaan metodenya, memberikan permasalahan sebagai bahannya, mengajukan pertanyaan, memberi waktu untuk menjawab, dan meneliti serta membandingkan jawaban dan pertanyaan siswa dan juga menyimpulkan materi yang telah diberikan. Nah, ini dia merupakan contoh dari penerapan metode tanya jawab di mana seorang guru itu memberikan pertanyaan kepada para siswanya dan juga para siswa yang dapat menjawab itu dapat mengacungkan jari tangannya. Baiklah, kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu metode diskusi. Pengertian metode diskusi menurut Gustav dan Martin adalah suatu kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Jadi, metode pembelajaran
Diskusi dalam IPS adalah suatu cara penyajian materi pelajaran di mana siswa diberikan suatu masalah, baik berupa pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas atau dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Kelebihan metode diskusi adalah satu, dapat menggarap kreativitas dan aktivitas siswa dalam proses belajarnya. Dua, siswa dapat mengembangkan atau mengeluarkan pendapat, sikap, dan juga aspirasinya secara bebas dalam rangka mengembangkan sikap demokratisnya. Dan yang ketiga, hasil diskusi atau pemikiran bersama itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pendapat sendiri. Kemudian kekurangannya adalah satu, tidak mudah menemukan atau menentukan atau mencari masalah yang akan didiskusikan. Dua, pembicaraan itu sering didominasi oleh siswa tertentu. Tiga, diskusi itu biasanya memerlukan waktu yang cukup banyak. Empat, bila kegiatan ini tidak terarah, maka pembahasan masalahnya itu akan menggantung atau tidak akan tuntas. Langkah-langkah metode diskusi adalah satu, tahap persiapan itu biasanya meliputi menentukan masalah, merumuskan tujuannya, menentukan jumlah pesertanya, menentukan waktu dan juga tempat diskusinya. Kemudian yang kedua itu tahap pelaksanaannya, biasanya meliputi menentukan perangkat organisasinya, mengemukakan topik dan juga tujuannya, mengembangkan pengantar dan masalahnya, dan juga pelaksanaan diskusi yang dipandu oleh moderator. Yang ketiga itu tahap tindak lanjut, di mana meliputi seperti membuat rumusan kesimpulan dari hasil diskusi dan pembahasan ulang yang tadi, yang serta juga penilaian terhadap pelaksanaan diskusi yang telah dilaksanakan. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari metode diskusi di mana guru meminta para siswa dan juga siswinya untuk berdiskusi secara berkelompok mengenai suatu tugas atau permasalahan tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai metode penugasan. Pengertian metode penugasan adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang telah dikerjakannya. Kelebihannya adalah satu, relevan dengan prinsip cara berpikir siswa aktif atau CBSA. Dua, dapat mengembangkan sikap kemandirian pada diri siswa. Tiga, dapat memperdalam materi pembelajaran. Empat, dapat merangsang kegairahan belajar siswa. Lima, dapat mengembangkan kreativitas melatih rasa tanggung jawab pada diri siswa tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas siswa. Kekurangannya adalah kadang-kadang terjadi ketidakrelevanan antara tugas dengan materi yang dipelajarinya, kemudian kurang adanya balikan bagi gurunya, kemudian yang terakhir pengerjaan tugas biasanya kurang terkontrol bila dilaksanakan di luar jam pelajaran. Langkah-langkah metode penugasan adalah satu, melakukan persiapan dengan cara merumuskan masalah, mengemukakan tujuan pelaksanaan tugasnya, menentukan jenis tugasnya, memberikan penjelasan atau pengarahan, dan juga menentukan limit waktu pelaksanaannya. Dua, pelaksanaan tugas itu biasanya dilakukan dengan cara mengadakan bimbingan atau pelaksanaan tugas, memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa, memberikan pelayanan kebutuhan kepada siswa, dan yang terakhir itu pertanggungjawaban dari penilaian tugas yang biasanya itu meliputi laporan secara lisan maupun tulisan, dan juga melakukan penilaian terhadap tugas berdasarkan laporan yang telah disampaikan. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari metode penugasan di mana seorang guru itu memberikan tugas baik itu bersifat kelompok maupun individu kepada para siswanya. Metode pembelajaran yang selanjutnya atau yang kelima adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai bekerjanya sejumlah siswa baik sebagai anggota kelas maupun secara keseluruhan atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama.
Jadi kita dapat simpulkan bersama bahwa metode kerja kelompok itu merupakan suatu format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dalam satu kelompok, guna untuk menyelesaikan tugas-tugas secara bersama-sama. Kelebihan dari metode kerja kelompok adalah: 1. Menumbuhkan rasa sosial. 2. Menerima dan memberi umpan balik. 3. Meningkatkan motivasi belajar. 4. Menumbuhkan keterampilan berkomunikasi. 5. Lebih mudah memecahkan masalahnya. 6. Memperbaiki pemahaman melalui diskusi. Kemudian 7. Menghilangkan kebosanan. 8. Menumbuhkan sikap kerjasama. 9. Membantu mengembangkan keterampilan siswa. Dan 9. Itu dapat membuat siswa berpikir kritis. Kemudian kekurangannya adalah: 1. Tugas yang biasanya diberikan itu hanya dikerjakan oleh segelintir siswa saja. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, adanya sifat pribadi yang ingin menonjol. Biasanya kalau kerja kelompok itu kayak gitu. Yang ketiga, bila seseorang guru tidak mengontrol, itu biasanya akan terjadi persaingan antara kelompok yang satu dan juga kelompok yang lainnya. Kemudian langkah-langkah dalam metode kerja kelompok adalah: 1. Pemilihan topik atau tugas yang perlu dikerjakan secara berkelompok. Kemudian 2. Pembentukan kelompok sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, pembagian topik yang harus dikerjakan oleh setiap kelompoknya. Yang keempat, melakukan proses kerja kelompoknya. Dan yang kelima, melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok tersebut. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari metode kerja kelompok di mana para siswa itu diberikan tugas oleh guru secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu problematika, suatu permasalahan atau suatu tugas secara bersama-sama. Metode pembelajaran IPS yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Pengertian metode demonstrasi itu sendiri adalah suatu format belajar mengajar yang secara sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan atau proses ataupun sebuah prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswanya. Kelebihannya adalah: 1. Dapat memberikan gambaran secara konkret. 2. Siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung. 3. Dapat memusatkan perhatian siswa dalam proses pembelajarannya. Dan yang keempat, yang terakhir, itu dapat merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan baru. Sedangkan kekurangannya adalah: 1. Memerlukan persiapan yang cukup matang. 2. Menuntut peralatan yang mengacu untuk semua siswa gitu. Jadi peralatannya itu tidak hanya untuk individual tapi untuk semua siswa yang ada di kelas tersebut gitu. Yang ketiga, menentukan kegiatan lanjutan atau follow up-nya. Kemudian langkah-langkah dari metode demonstrasi adalah: 1. Persiapan. Biasanya itu meliputi penentuan kesesuaian metode dengan tujuan yang ingin dicapainya, kemudian menganalisis kebutuhan peralatannya, mencoba peralatan dan menganalisis waktunya, dan merangsang jenis-jenis besar tentang langkah-langkah demonstrasinya. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya itu biasanya meliputi persiapan peralatan dan juga bahan-bahan yang akan digunakannya, kemudian memberikan pengantar tentang demonstrasi tersebut, dan memeragakan tindakan serta proses sesuatu yang disertai dengan penjelasan. Dan yang terakhir itu tindak lanjut atau follow up, di mana ini meliputi mendiskusikan beragam pertunjukan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tindakan yang telah diperagakannya. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan metode demonstrasi di mana para siswa melihat gurunya sedang memperhatikan sesuatu, di mana alat-alat tersebut itu dapat digunakan oleh secara keseluruhan siswa, tidak hanya satu siswa saja atau secara individu. Metode pembelajaran yang selanjutnya adalah metode pembelajaran karya wisata, di mana metode pembelajaran karya wisata ini merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana para siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mengkaji atau mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran.
Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode karya wisata ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan diri siswa dengan kehidupan nyatanya yang menjadi sumber belajar bagi siswa tersebut. Kelebihan dari metode karya wisata ini adalah: 1. Siswa akan memperoleh pengalaman secara langsung. 2. Dapat meningkatkan minat dan juga perhatian siswa dalam mempelajari sesuatu. 3. Dapat memperkaya dan juga menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa di dalam kelas. Sedangkan kekurangan dari metode karya wisata ini adalah: 1. Memelihara persiapan yang relatif lama dan cukup matang. 2. Memerlukan sarana dan biaya yang relatif tinggi. 3. Biasanya persiapan kurang matang, dapat menggabungkan tujuan. Dan yang keempat, memiliki resiko yang cukup tinggi. Langkah-langkah dari metode karya wisata ini adalah: 1. Persiapan biasanya meliputi merumuskan tujuan pelaksanaannya, menentukan tempat, waktu, dan juga biaya pelaksanaannya, membentuk kritik dan juga pembagian tugasnya, dan juga mempersiapkan lembar observasi. Kemudian yang kedua itu pelaksanaannya biasanya meliputi mengadakan pengawasan dan juga bimbingan terhadap siswa, kemudian menunjukkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan materi, kemudian menjaga ketertiban dan juga sopan santun, dan juga mencatat hal-hal yang penting untuk dijadikan bahan laporan. Dan yang ketiga itu tindak lanjut atau follow up, di mana ini merupakan meliputi membuat laporan dari karya wisatanya, melaksanakan diskusi hasil karya wisata, dan membuat laporan secara lengkapnya. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari metode karya wisata di mana para siswa diajak langsung turun ke dalam lapangan mencari pengalaman-pengalaman baru dan mengaitkan materi-materi yang sesuai dengan karya wisata yang telah dilakukan. Metode pembelajaran IPS yang selanjutnya adalah metode simulasi. Pengertian dari metode simulasi itu sendiri adalah suatu format interaksi belajar mengajar dalam pengajaran IPS yang di dalamnya itu menampakkan adanya perilaku pura-pura atau simulasi dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran atau suatu peniruan situasi tertentu sehingga siswa dapat memahami konsep, prinsip-prinsip, keterampilan, nilai, sikap dari sesuatu yang sedang disimulasikan atau kondisi yang sedang ditirunya. Jenis-jenis metode simulasi itu ada 3. Yang pertama permainan simulasi atau simulation games. Yang kedua permainan peran atau role playing. Yang ketiga sosiodrama dan juga psikodrama. Sebenarnya permainan peran dan atau role playing dan juga sosiodrama itu merupakan metode pembelajaran IPS juga. Namun di sini saya ringkas, saya masukkan ke dalam metode simulasi karena permainan peran dan juga sosiodrama juga merupakan termasuk jenis-jenis dari metode simulasi ini gitu. Perbedaan yang mencolok antara permainan peran atau role playing dan juga sosiodrama itu adalah di mana permainan peran itu ruang lingkupnya sangat luas, sedangkan sosiodrama itu biasanya hanya membatasi diri pada permasalahan yang berkenaan dengan aspek sosial dalam masyarakat. Kelebihan dari metode simulasi ini adalah: 1. Dapat menciptakan kesenangan dan juga kegembiraan pada diri siswa dalam proses pembelajarannya. 2. Dapat mengurangi keabstrakan pada diri siswa dalam proses pembelajarannya. 3. Dapat memberikan pengarahan dan juga petunjuk sederhana dalam proses pembelajarannya. Dan yang keempat, dapat melatih siswa berpikir secara kritis. Kekurangan dari metode simulasi ini adalah: 1. Memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif mahal. 2. Memerlukan sistem pengelompokan yang secara cakap luas dan juga kompleks. Yang ketiga, banyak menuntut imajinasi dan juga improvisasi dari guru dan juga siswa dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat, itu sulit bagi siswa berperan sesuai dengan peranan atau juga tokoh yang dimainkannya. Langkah-langkah dalam metode simulasi ini adalah: 1. Memilih situasi, masalah, atau pemain yang tepat.
2. Mengorganisasi kegiatan sehingga jelas dan juga tepat. 3. Memberikan petunjuk kepada siswa yang telah menjadi simulator. Kemudian yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Yang kelima, membantu mempersiapkan para pemainnya. Yang keenam, menetapkan alokasi waktunya. Yang ketujuh, melaksanakan alokasi masih sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedelapan, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan simulasi tersebut. Dan yang kesembilan, itu mengadakan kegiatan ulang. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari metode simulasi di mana para siswa itu melakukan sosiodrama atau psikodrama ataupun permainan peran dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang terakhir adalah metode pembelajaran inquiry dan juga discovery atau mencari dan menemukan. Pengertian dari metode inquiry dan discovery adalah suatu format interaksi belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan dan juga bimbingan dari guru. Kelebihan dari metode pembelajaran inquiry dan discovery adalah 1. Membantu untuk memperbaiki proses penugasan pengetahuan dan keterampilan bagi para siswa. 2. Pengetahuan yang diperoleh para siswa sangat bersifat individual. Oleh karena itu, lebih erat melekat pada diri siswa. 3. Dapat menimbulkan kegairahan belajar siswa. 4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk terus maju dalam belajar atau progress continuous. Dan 5. Memperkuat konsep diri pada siswa dengan lebih percaya diri lagi. Dan yang keenam, metode ini kegiatan pembelajarannya lebih berpusat pada siswa. Sedangkan kekurangan dari metode inquiry dan discovery adalah 1. Memerlukan persiapan dan juga kemampuan berpikir yang tinggi. 2. Kebersihan sulit dicapai bila diikuti oleh siswa dalam jumlah yang sangat besar. 3. Membutuhkan peralatan dan fasilitas yang sangat memadai. Langkah-langkah metode pembelajaran inquiry dan discovery adalah 1. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. 2. Memilih konsep, pengertian, dan prinsip yang akan dipelajari. 3. Pemilihan masalah dan juga bahan pembelajarannya. 4. Menjelaskan tugas-tugas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. 5. Mempersiapkan alat-alat dan juga suasana belajarnya. Kemudian 6. Mengecek pemahaman siswa. Dan yang ketujuh, melaksanakan proses penemuan dengan mengumpulkan data. Yang kedelapan, membantu dan membimbing siswa dalam menganalisis datanya. Dan yang kesembilan, itu membentuk siswa dalam menemukan masalah, kaidah, prinsip, dan juga ide-ide berdasarkan hasil dari penemuan tersebut. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari metode pembelajaran inquiry dan discovery atau mencari dan menemukan sendiri. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai metode pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kesimpulannya adalah metode pembelajaran sebagai salah satu cara menyampaikan materi merupakan salah satu komponen, cara, strategi yang paling penting dari seluruh proses kegiatan belajar mengajar agar para siswa menjadi tertarik dan juga senang dengan materi sehingga akhirnya materi yang kita sampaikan itu mudah dicerna dan dipraktekkan. Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS antara lain seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi atau musyawarah, metode penugasan atau pemberian tugas, metode karya wisata, metode simulasi, metode demonstrasi, metode inquiry dan discovery, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.